Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul ghaffar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul ghaffar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi al-athhar. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atih, faqad faza man ittaqa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang selalu dinantikan oleh orang-orang beriman, bulan yang penuh rahmat, ampunan, dan keberkahan. Betapa besar kasih sayang Allah kepada kita dengan menghadirkan bulan ini sebagai kesempatan kita untuk kembali, untuk memperbaiki diri, dan untuk meraih derajat ketakwaan yang lebih tinggi. Namun, waktu terus berjalan dan tidak semua orang diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Tahun lalu, mungkin kita masih duduk bersama keluarga ataupun sahabat kita, menikmati sahur dan berbuka bersama mereka yang kita cintai. Tetapi kini, di antara dari mereka ada yang telah kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka telah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, sementara kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, menambah amal, dan mempersiapkan bekal menuju kehidupan yang kekal. Lalu, apakah kita benar-benar siap menyambut bulan yang agung ini? Apakah Ramadan kali ini akan berlalu seperti sebelumnya, sekedar menahan lapar dan dahaga tanpa perubahan dalam diri, ataukah kita akan menjadikannya sebagai momen untuk lebih dekat kepada Allah dengan sepenuh hati? Harapan saja tidak cukup, harus ada persiapan dan usaha sungguh-sungguh agar Ramadan tidak berlalu sia-sia. Karena itu, marilah kita memohon kepada Allah dengan penuh ketulusan agar diberikan umur panjang, kesehatan, dan kekuatan iman, sehingga kita benar-benar bisa bertemu dan mengisi Ramadan dengan amal yang diridhoinya. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Setelah berdoa agar Allah mempertemukan kita dengan Ramadan, sudah sepatutnya kita mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi peluang untuk menjadi hamba yang lebih baik. Tanpa persiapan, dikhawatirkan ia hanya berlalu sebagai rutinitas tanpa perubahan dalam iman dan amal. Maka sebelum Ramadan tiba, kita perlu menata diri, membersihkan hati, dan mempersiapkan langkah yang tepat. Ada 3 hal utama yang harus kita persiapkan agar Ramadan kali ini lebih bermakna. Apa saja 3 hal itu? Mari kita renungkan bersama. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Hal pertama yang mesti kita persiapkan dalam menyambut Ramadan adalah bertaubat dan memperbanyak istighfar. Sebab
Bagaimana mungkin kita berharap mendapatkan keberkahan Ramadan jika hati kita masih dipenuhi dosa yang belum kita bersihkan? Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, baik dalam perkataan, perbuatan, atau kelalaian terhadap perintah Allah. Namun, Islam tidak pernah menutup pintu bagi siapapun yang ingin kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31. Bahkan Rasulullah SAW, manusia yang telah dijamin surga, tetap beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Ini mengajarkan kepada kita bahwa taubat dan istighfar bukan hanya untuk mereka yang bergelimang dosa, tetapi juga untuk siapa saja yang ingin memperbaiki diri. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita sering berpikir bahwa kita masih punya waktu untuk bertaubat. Namun, siapa yang bisa menjamin bahwa kita akan sampai ke bulan Ramadan? Berapa banyak saudara-saudara kita yang tahun lalu masih bersama kita, tetapi kini mereka telah kembali kepada Allah. Lalu, apa jaminan bagi kita meski waktu tinggal seminggu lagi? Jangan menunda taubat, jangan menunggu dosa menumpuk baru kita menyesal. Rasulullah SAW bersabda, Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis ini mengingatkan kita bahwa Allah lebih mencintai hamba yang kembali kepadanya daripada mereka yang lalai dan merasa tak butuh kepadanya. Mungkin kita merasa berat untuk bertaubat, merasa hina karena dosa-dosa kita, tetapi ketahuilah, Allah lebih gembira menerima taubat seseorang hamba dibandingkan musafir yang menemukan untanya yang hilang di padang pasir. Maka sebelum Ramadan tiba, bersihkan diri dengan taubat, perbanyak istighfar, dan sambut bulan yang penuh berkah ini dengan hati yang bersih dan siap menerima rahmatnya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Setelah kita bertaubat kepada Allah, langkah kedua yang harus kita persiapkan sebelum memasuki Ramadan adalah meminta maaf kepada sesama. Dosa kepada Allah bisa dihapus dengan istighfar, tetapi dosa kepada sesama manusia hanya bisa dihapus dengan meminta maaf dan memperbaiki kesalahan. Selama orang yang kita sakiti belum memaafkan kita, selama luka yang kita buat belum terobati, maka dosa itu masih menggantung, masih menjadi penghalang antara kita dan ampunan Allah di bulan Ramadan. Berapa banyak di antara kita yang tanpa sadar pernah menyakiti hati saudara kita, mungkin dengan perkataan yang tajam, mungkin dengan sikap yang melukai perasaan, atau mungkin dengan perbuatan yang menzolimi mereka. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa saja yang pernah melakukan suatu kezaliman terhadap saudaranya, baik itu harga diri ataupun perkara lain, maka hendaklah ia meminta untuk dihalalkan pada saat ini sebelum datang hari di mana dinar dan dirham sudah tidak berlaku. Jika dia memiliki amal soleh, maka akan diambil dari pahala amalan solehnya sebanyak kezalimannya. Dan jika ia tidak memiliki kebaikan, maka akan diambil dosa orang yang dizoliminya, kemudian dibebankan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Hari ini kita masih bisa meminta maaf. Hari ini kita masih bisa merendahkan hati. Tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa kita akan mendapatkan kesempatan itu besok? Jangan biarkan gengsi menahan kita dari kebaikan.
Jangan biarkan ego menjauhkan kita dari ampunan. Jika kita ingin Allah mengampuni dosa-dosa kita, maka ampuni kesalahan saudara kita. Jika kita ingin Allah memaafkan kita, maka rendahkan hati untuk meminta maaf. Sebab tidak ada yang lebih indah daripada memasuki Ramadan dengan hati yang bersih dan jiwa yang lapang. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Langkah ketiga yang mesti kita persiapkan sebelum memasuki Ramadan adalah meningkatkan ibadah. Sebab Ramadan bukan hanya bulan puasa, bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi bulan yang Allah jadikan sebagai ladang amal bagi kita. Bulan di mana pahala dilipat gandakan, doa-doa lebih mustajab, dan pintu-pintu surga terbuka selebar-lebarnya. Namun pertanyaannya adalah, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menyambutnya? Para ulama terdahulu memahami betul pentingnya persiapan ini. Diriwayatkan bahwa para sahabat Rasulullah berdoa selama 6 bulan sebelum Ramadan agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan yang mulia ini. Setelah Ramadan berlalu, mereka berdoa selama 6 bulan berikutnya agar amal mereka diterima oleh Allah. Mereka tidak menunggu Ramadan untuk mulai beribadah, tetapi sudah mempersiapkan jauh sebelumnya. Salah satu contoh yang mengagumkan adalah Imam Malik rahimahullah, seorang ulama besar yang terkenal dengan ilmunya. Namun ketika bulan Ramadan tiba, beliau meninggalkan majelis ilmu dan fokus sepenuhnya pada Al-Quran. Bagi beliau, bulan ini adalah bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang lebih banyak dan lebih khusyuk. Lalu bagaimana dengan kita? Jika mereka yang sudah begitu dekat dengan Allah masih merasa perlu meningkatkan ibadah mereka di bulan Ramadan, maka bagaimana dengan kita yang masih jauh dari kesempurnaan? Hadirin yang dimuliakan Allah, jika kita jarang membaca Al-Quran, sholat sunnah, atau bangun malam, mulailah dari sekarang. Jangan menunggu Ramadan untuk memulai kebaikan, agar saat ia tiba kita sudah terbiasa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wastabaqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Maka mari kita persiapkan diri dengan memperbanyak ibadah mulai sekarang. Biasakan membaca Al-Quran, sholat malam, berzikir, dan bersedekah. Sambut Ramadan dengan kesiapan hati agar kita bisa meraih keberkahannya dengan penuh kegembiraan. Jangan sampai Ramadan datang dan pergi tanpa membawa perubahan dalam diri kita. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, demikianlah 3 hal utama yang harus kita persiapkan sebelum memasuki bulan Ramadan. Jangan tunggu Ramadan datang untuk mulai berubah. Jangan biarkan bulan yang penuh keberkahan itu berlalu tanpa makna. Bersiaplah mulai sekarang, mulai hari ini, di akhir bulan Sya'ban ini. Jika kita ingin bertaubat, bertaubatlah sekarang. Jika kita ingin meminta maaf, mintalah sekarang. Jika kita ingin memperbanyak ibadah, mulailah dari sekarang. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keimanan yang kuat, dan dalam hati yang bersih. Semoga Ramadan kali ini akan menjadi Ramadan yang lebih baik dari sebelumnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.